Teng. Sudah boleh ya? Kita mulakan lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mengulang kembali perbincangan mengenai tanda rofa. Ya, perlu difahami bahwa i'rab ada 4 jenis. Jadi ada 4 jenis i'rab, yaitu yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafat atau jar, dan yang keempat adalah jazm. Untuk isim, i'rabnya ada 3 sahaja, yakni rofa, nasab, dan khafat atau jar, dan tidak ada jazm bagi isim. Sedangkan untuk fi'il, i'rabnya juga 3, yaitu dhammah, waw, dan jazm. Tidak ada khafat atau jar bagi fi'il. Nah, sekarang kita membincangkan mengenai tanda-tanda i'rab. Tanda i'rab. Kembali ke 4 jenis i'rab. I'rab itu ada rafa, ada nasab, ada khafat, dan ada jazm. Fokus kita pada hari ini ialah kepada tanda bagi rafa. Ya. Lirraf'i arba'u alamat. Rafa itu mempunyai 4 tanda. Yang pertama ad-dhammatu, dhammah. Yang kedua wal waw dan waw, yang ketiga wal alifu dan alif, dan yang keempat wan nun dan huruf nun. Aslinya tanda rafa hanyalah dhammah sahaja. Ini yang pertama dan utama. Tanda rafa adalah dhammah, harkat dhammah. Sedangkan tanda yang 3 yang berikutnya, yaitu waw, alif, dan nun, ini sebagai substitute, sebagai pengganti bagi dhammah. Contoh rafa yang menggunakan dhammah adalah pada lafaz zaidun. Ya. Ketika zaidun ini sebagai isim yang datang setelah fi'il. Ingat, dalam jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah itu sentence ataupun kalimat yang terdiri daripada fi'il dan isim. Dalam bahasa Arab, fi'il pasti akan mendahului isim. Ya, contohnya, ja'a zaidun. Ja'a datang, zaidun zaid. Tidak boleh zaidun ja'a, ya, tapi ja'a zaidun. Kalau bahasa Melayu dibalik. Bahasa Melayu si Zaid datang. Si Zaid datang. Tapi kalau bahasa Arab, datang si Zaid. So, di sini secara pasti dapat kita tetapkan bahwa Zaid ini kedudukannya sebagai rofa. Mengapa? Karena isim yang datang setelah fi'il adalah isim fa'il. Isim fa'il kedudukannya adalah rofa. Tandanya rofa adalah dhammah. Nah, ini harus selalu menjadi sesuatu yang melekat dalam memori kita. Ya. Jadi tanpa harus bertanya-tanya lagi. Kalau kita menjumpai lafaz ja'a zaidun, misalnya, kita sudah yakin bahwa zaidun itu kedudukannya sebagai rofa. Limadha? Mengapa? Karena dia isim yang datang setelah fi'il. Isim yang datang setelah fi'il kedudukannya adalah isim fa'il. Fa'il, ya, dia kedudukannya sebagai rofa, atau keadaannya rofa, dan rofa tandanya adalah dhammah. Nah, sekarang kita jumpa ada isim yang datang setelah fi'il, ya. Berarti dia isim fa'il, dan tentu kedudukannya rofa, namun tanda rofanya bukan dhammah,
yaitu waw. Contohnya adalah lafaz jaa abuka. Dia rofa abu, ya, tapi tidak menggunakan dhammah, melainkan menggunakan waw. Mengapa? Nanti kita akan bincangkan. Ya, sebagai permulaan perlu diketahui bahwa abuka ini termasuk asmaul khamsah, isim yang 5 yang tanda rofanya adalah huruf waw. Nah, tapi fokus kita belum ke situ. Nanti kita akan bincangkan di perbincangan seterusnya. Fokus kita sekarang bahwa ada rofa, ya, yang tidak menggunakan tanda dhammah melainkan menggunakan tanda huruf waw. Berikutnya rofa yang menggunakan tanda huruf alif, ya, bukan dhammah, bukan waw, melainkan huruf alif. Contohnya jaa zaidani. Ya. Jaa telah datang zaidani. Zaidani ini kita yakini sebagai rofa. Mengapa? Sebab dia isim yang datang setelah fi'il. Isim yang datang setelah fi'il adalah fa'il. Nah, fa'il sudah pasti dia rofa. Akan tapi tandanya bukan dhammah dan juga bukan waw. Tandanya adalah huruf alif. Mengapa demikian? Fokus kita belum ke sini, tapi perlu diketahui ya, secara sepintas saja karena dia merupakan isim tasniyah, isim yang menunjukkan dual, ya, ataupun dua benda, dua zaid, dua isim. Kalau satu zaid saja zaidun, kalau dua zaid zaidani, keadaan rofanya. Berikutnya lagi rofa yang menggunakan tanda bukan dhammah, bukan waw, bukan alif, tapi menggunakan huruf nun. Ya. Ini berlaku bukan pada isim, tapi berlaku pada fi'il. Ya. Contohnya zaidani yadribani. Zaidani ada dua zaid, yadribani yang memukul keduanya. Yadribani, fokus kita pada ni, lafaz nun, pada huruf nun itu sebagai tanda rofanya lafaz yadribani. Bahwa yadribani ini merupakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dalam bentuk dual juga, bentuk tasniyah, maka tanda rofanya adalah huruf nun. Itu nanti akan secara detail akan kita bincangkan pada bab-bab berikutnya. Sekarang kita akan membedah, ya, membincangkan tanda rofa yang pertama yaitu dhammah. Fa'amad dhammatu, silakan ikut dibaca. Fa'amad dhammatu, ada di situ, Cik Sanin? Ada. Fa'amad dhammatu, next. Fa'amad dhammatu. Wah. Iya. Itu Cik Sanin. Ya. Fa'amad dhammatu. Fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'. Kalau ini jumlah dalam bentuk jamak taksir, ya. Kalau bentuk mufradnya maudhi'un, tunggalnya kan bentuk singular, maudhi'un, tempat. Tapi kalau jumlah yang ramai mawadi'. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salim wal fi'l al mudhari'
الفعل المضارع الذي لم يتصل الذي لم يتصل بآخره شيء. شيء. Kita artikan fa'amad dhammatu, adapun dhammah fatakunu alamatan, maka ia menjadi tanda lirraf'i bagi rafa fi arba'ati mawadhi', di dalam 4 tempat. Dhammah menjadi tanda bagi rafa dalam 4 tempat. Ini harus diingat ya. Tadi kan Ustaz katakan bahwa asalnya tanda rafa adalah dhammah. Yang pertama dan utama tanda rafa adalah dhammah. Nah, adapun yang berikutnya yaitu waw, kemudian alif dan nun itu sebagai substitute, sebagai ganti bagi dhammah. Sekarang perbincangan kita fokus kepada dhammah. Dhammah itu sendiri menjadi tanda rafa bagi 4 tempat. Pertama fil ismil mufrad, dalam isim mufrad. Yang kedua wa jam'it taksir, pada jamak taksir. Yang ketiga wa jam'il muannatsis salim, ya, pada jamak muannas salim. Nah, kemudian yang keempat wal fi'l al mudhari', dan dalam fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai', yang belum bersambung dengan huruf akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun, ya. Tidak bersambung dengan sesuatu pun. Nanti akan kita bincangkan. Kita ingat dahulu ini, kita hafalkan. Ya. Rafa dhammah menjadi tanda bagi rafa di dalam 4 tempat. Saya tanya. Rafa menjadi tanda bukan rafa ya. Dhammah menjadi tanda bagi rafa di dalam berapa tempat? 4 tempat. Apa sahaja? First, isim mufrad. Second, jamak taksir. Third, jamak muannas salim. Fourth, fi'lun mudhari'. fi'il mudhari' yang ada yangnya. Yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Baik. Sekarang kita lihat ini ya, dalam strukturnya. Dhammah dia menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari'. Catatan note ini mengenai tambahan penjelasan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu huruf, dengan sesuatu pun atau dengan suatu huruf. Maksudnya ialah pertama, fi'il mudhari' tersebut masih dalam bentuk mufrad dan tidak ada apapun tambahan seperti nun taukid. Ya. Nun taukid itu misalnya yadribunna. Ya. Asalnya fi'il mudhari' bagi fi'il mudhari' yang dalam bentuk mufrad adalah yadribu misalnya. Asalnya yadribu. Nah, itu otomatis bentuknya adalah rafa. Menulis bahasa Arabnya apa? Telah menulis. Kataba. Berarti itu fi'il madhi, past tense. Fi'il mudhari'nya yaktubu. Ya. Yaktubu. Nah, huruf akhirnya apa? Bertanda apa? Yaktubu. Dhammah. Ini menandakan bahwa fi'il mudhari' dalam keadaan rafa, ya, dikarenakan belum ada tambahan apa-apa di belakangnya, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Berpuasa, telah berpuasa, soma. Kalau sedang berpuasa, So'imun. ya. Kalau so'imun orang yang berpuasa. Kalau sedang berpuasa, So'imun. la. Yasu
Yasumu. Yasumu. Ya. Sedang Page berpuasa. ni kita tak ada. Yes? Page ni kita tak ada. Tak ada ya? Menyalai Ya, satu itu yang di dalam yaf'alan. fa'ala yaf'ulu. Nah, ingat itu. Itu yang Fa'ala kita ada. yaf'ulu. That page ni. Kalau yakul berkata coba. Berkata. Telah berkata apa? Telah berkata. Qalu. Ayo, siapa yang boleh jawab nanti Ustaz kasih. Ustaz kasih doa. Doakan semoga Allah memberikan panjang umur, sehat, Yaqulu. barakah. Telah berkata. Fi'il madhinya. Ya. Seperti yang kita jumpai dalam Quran dan hadis. Qalu. Qala. Qala. Iya, qala telah berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala telah berkata. Kalau sedang berkata, fi'il mudhari. Ya? Qalu. Yaqulu. Yaqulu. Ingat, fi'il mudhari itu Present tense. dalam bentuk asalnya itu didahului ya, diakhiri dengan huruf yang berdhammah. Dhamma. Kalau qala berarti yaqulu. Past tense. Berpuasa, soma, yasumu. Yasumu. Ya itu sedang. Ya, fi'il mudhari itu namanya. Coba diingat buku mana, buku yang Ustaz kasih itu tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kataba yaktubu. Coba. Ada yang boleh tasrifkan, teruskan. Kataba Katubu. yaktubu. Yaktubu. Kataba yaktubu katban wa maktaban fahuwa katibun wa dhaka maktubun. Uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Nanti kita akan deres tentang tasrif itu. Kita selesaikan dahulu ini. Yang kedua, fi'il mudhari tersebut tidak dalam bentuk af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna. Nah, itu termasuk dalam af'alul khamsah. Nah, artinya masih murni seperti tadi itu dalam bentuk mufrad, yaitu yadribu. Penjelasan yang lebih terperinci akan dibahas dalam pembahasan yang akan datang. Insya Allah. Oke. Baik, untuk merefresh kembali, kita coba membaca tasrif. Ya. Tasrif ini sangat penting karena dari situ wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Mana ya? Tengok lancar. Tengok pun tak boleh lancar. Fa'ala. Kalau fa semua past tense Fa'ala itu past tense-nya ya. Past tense. Ya. Yaf'ulun present Present tense. Yaf'ulu bukan yaf'ulun ya. Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Oke. Oke, kita baca ya. Mana dia? Sebentar, ini dia. Fa'ala yaf'ulu. Yang sahih dahulu. Rudi, siap Rudi? Ya Rudi. Rudi bisa panggil. Oke. Siap ya, kita baca sama-sama. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'lan wa maf'alan wa maf'alan huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun
mif'alun. Fa'ala itu dia bentuk fi'il madhi. Apa itu Fi'il fi'il madhi? Past tense. Ten. Kalau yaf'ulu fi'il Present tense. mudhari atau present tense. Fa'ala artinya telah mengerjakan, yaf'ulu sedang mengerjakan. Kemudian fa'lan itu masdar, perbuatan. Jadi dia bukan bentuk fi'il, bukan bentuk kata kerja. Ya, masdar ini termasuk isim, perbuatan. Tapi bukan bendanya, bukan orangnya, hanya perbuatannya, aktivitinya. Wa maf'alan juga sama masdar, hanya bezanya kalau fa'lan itu masdar sahaja, kalau maf'alan itu masdar mim, masdar yang didahului oleh huruf mim, maf'alan. Kemudian fahuwa ini isim isyarah. Kemudian fa'ilun dia isim dalam bentuk fa'il. Fa'ilun orang yang mengerjakan. Wadzaka juga isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul bih. Isim maf'ul yaitu orang yang dikerjakan. Kemudian uf'ul ini kata perintah. Kerjakanlah. La taf'ul ini kebalikannya. Jangan kerjakan, larangan. Itu nahi, fi'il nahi. Kemudian maf'alun isim zaman ya, artinya menandakan masa mengerjakan. Maf'alun lagi Isim makan. isim makan, tempat mengerjakannya. Kemudian mif'alun Isim alat. isim alatnya. Ya, sekarang kita ambil contoh misalnya sujud. Lafaz bahasa apa? Fi'il madhinya apa? Sajada. Fi'il mudhari'nya? Yasjudu. Oke, mau kita coba ya. Kita coba sama-sama. Sajada yasjudu. Sajdan. Wa masjadan. Fahuwa sajidun. Wa dhaka masjudun. Usjud. La tasjud. Masjadun. Misjadun. Kemudian menulis, bahasa Arabnya menulis apa? Menulis. Kataba. Menulis itu kataba. Kataba Rudi kitabun. Apa? Kataba Rudi kitabun. Ditulis kitab. Kataba. Tulis. Telah menulis. Kalau sedang menulis, yak. Ingat, selalu didahului huruf ya. Yaktubu. Coba kita baca sekarang. Kita tasrifkan. Kataba yaktubu. Katban. Wa maktaban. Fahuwa katibun. Wa dhaka maktubun. Uktub. La taktub. Maktabun. Di bawah fa'ala itu ada apa? Nasoro. Nasoro artinya apa nasoro? Ada yang tahu? Menolong. Sedang menolong apa? Yang suruh. Kita baca sama-sama. Nasoro yansuru nasron. Wa mansoron. Wa huwa nasirun. Ada yang tahu artinya nasirun apa? Orang yang ditolong. Orang yang menolong.
Orang yang menolong, pelakunya. Wadzaka mansurun. Wadzaka mansurun apa mansurun? orang yang yang ditolong. Ditolong tadi yang dikatakan. Jadi kalau nasirun yang menolong, kalau mansurun yang ditolong. Allah adalah nasirun. Nasiruna, penolong kita. Sedangkan kita adalah mansurun. Mansurun, orang yang ditolong. Unsur. Arti unsur. Tolonglah. La tansur. Jangan tolong. Jangan ditolong. Mansurun, tempat menolong. Mansurun lagi. Menolong. Makan. Ya, masanya, masa menolong. Masa Tempat dan dan masa. tempat. Kemudian min sorun, Tempat. alat untuk Tolong. menolong. Nah, fa'ala dengan nasoro, termasuk tadi sajada, yaktubu, itu semua tasrif yang sahih. Apa maknanya sahih? Kuat. Huruf-hurufnya tidak terdiri daripada huruf ilat. Ada apa huruf ilat itu? Alif, waw, dan ya. Seperti fa'ala, ada alif tak? Fa'ala, coba dilihat. Fa'ala, ada huruf alifnya tak? Tak ada. Ada. Huruf waw? Tak ada. Ada. Huruf ya? Tak ada. Maka dikatakan fa'ala ini sahih. Nasoro, ada huruf alifnya tak? Tak ada. Huruf waw? Huruf ya? Tak ada. Dan nasoro juga sahih. Kemudian yang kedua mudha'af, itu madda. Madda. Kenapa itu mudha'af? Ya, mudha'af itu maksudnya dia huruf sahih, hurufnya sahih, tapi ada huruf yang double. Double. Madda itu asalnya adalah madada. Madada. Double ya, dua huruf dal. Akhirnya disatukan, diganti menjadi tasdid. Madda. Ya, muddu. Maka dikatakan mudha'af. Itu kalau betul-betul madada rasanya. Ya, betulnya madada. 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 Coba kita tasrifkan madda. Madda ya muddu maddan. Muddu maddan. Lagi sekali. Madda ya muddu maddan. Madda ya muddu maddan. Wa mamaddan. Wa mamaddan. Wa huwa maddun. Wa dhaka mamdudun. Fazaka mamdudun. Mudda la tamudda. Mudda la tamudda. Maddun mamaddun. Maddun mamaddun. Maddun. Maddu. Baik. Insyaallah nantahi hunaka. Kita berhenti di sini. Wa nakhtim dirasatuna wa nakhtim dirasatana bihamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wa kafaratul majlis wa bi kafaratil majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaik. Wassalamah. Kalau setiap cakap wassalamah apa jawabannya? Ilal liqa. Salamah juga. Atau ilal liqa. Ma'as salam. Insyaallah sanwasil hadhihi dirasah fi usbu' al-ati. Kita akan teruskan kajian ini di minggu yang akan datang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jangan lupa recording matikan. Oke, nanti Ustaz akan coba untuk matikan recording dulu ya.